jurusan Teknik Kimia. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Termodinamika 1 yang diampu oleh Prof. Dr. Insinyur Darmadi MT. Langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui ketinggian manometer pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 60 cm atau bisa sama dengan 0,6 meter. Percepatan gravitasi didapatkan pada lokasi tersebut yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Densitas merkuri yang didapatkan yaitu 13,5 gram per centimeter kubik atau sama dengan 13.500 kg meter kubik. Kemudian didapatkan juga tekanan absolut yaitu sebesar 90 kPa. Dan ditanya berapa tekanan atmosfer di lokasi tersebut. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan rho GH. Karena yang dicari tekanan atmosfer, jadi rho GH ini kita pindahkan ke ruas tekanan absolut sehingga nilainya menjadi negatif. Kemudian disubstitusikan nilai tersebut ke persamaannya. Lalu di sini dikali dengan 10,3 untuk mengkonversi nilai kilopascal menjadi pascal. Didapatkan hasilnya 20.620 pascal atau bisa sama dengan 20,62 kilopascal. Selanjutnya nomor 2, diketahui keadaan awalnya 175 cm Celcius. Tekanan awalnya 10,3 kilopascal. Kemudian ada energi dalamnya 760 kJ per kilogram. Kemudian ada volume spesifiknya itu 1125 cm kubik per gram. Kemudian dikonversi menjadi meter kubik per kilogram. Sehingga dihasilkan 1,125 kali 10 pangkat 3. Keadaan akhirnya yaitu pada suhu 300 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal dengan energi dalamnya 2785 kJ per kilogram dan volume spesifiknya yaitu 170 cm kubik per gram atau sama dengan 0,170 meter kubik per kilogram. Yang ditanya yaitu entalpi air, HKU dan HKH. Pertama kita cari entalpi pada air pada keadaan awal. Di sini energi dalam pada keadaan awal yaitu 760 kJ per kilogram ditambah 10 pangkat 3 kilopascal. Kita konversi menjadi pascal yaitu dikali dengan 10,3. Kemudian volumenya 1,125 kali 10 pangkat 3 didapatkan 1885 kJ per kilogram. Kemudian pada entalpi air pada keadaan kedua, energi dalam yang didapatkan yaitu 2785 kJ per kilogram. Tekanannya yaitu 1500 kilopascal. Kita konversi ke dalam satuan pascal menjadi kita kali 10 pangkat 3. Kemudian volume spesifiknya 0,17 meter kubik per kilogram dan menghasilkan 3040 kJ per kilogram. Jadi kali yang kedua.
juga dengan delta H. Delta H ini kita kurangi H keadaan kedua dan H keadaan pertama dan menghasilkan 1155 kJ per kilogram. Kemudian dilanjutkan ke nomor 4. Diketahui layan awalnya suhunya 50 derajat Celcius, kemudian tekanannya 3 bar, dengan molnya ini 1 mol, itu 1 mol udara mula-mula berada. Jadi kita ambil CP nya yaitu 7/2 R, CP 5/2 R. Dari ini akan 8,3 × 4 Joule per mol lambung. Kemudian keadaan akhirnya didapatkan 150 derajat Celcius dan tekanannya 8 bar. Proses ini terdiri dari temperatur konstan atau isothermal dan juga volume konstan atau isotonik. Yang ditanya yaitu W, Q, delta U, dan delta H. Penjelasannya yaitu yang pertama kita masukkan persamaan formula isothermal yaitu P1 dikali Q1 kurang P2 dikali Q2. Di sini kita mencari Q2 nya. Jadi Q2 rumusnya sama P1 dikali Q1 per P2. Karena P2 ini kita belum ketahui, kita bisa menggunakan persamaan. Jadi karena prosesnya isothermal, jadi bisa dibiarkan tekanan P2 per T2 dengan P3 per T3. Di sini kan karena proses yang pertama itu dia isothermal, jadi T2 sama dengan T1. Jadi kita bisa ambil T2 ini di sini T3 dikali T2 per T3. T3 nya 8 bar, jadi 8 bar. Kemudian T2 kita ambil jadi kita ambil T1. Kemudian dibagi dengan nilai T3. Didapatkan T2 nya itu 6,11. Setelah kita dapatkan nilai ini, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadi P2 nya kita masukkan nilai 6,11. Dapatkan negatif 19,9 Joule. Ini menandakan bahwa proses ini membutuhkan energi mentransfer energi dari lingkungan ke dalam sistem. Kemudian energi dalam dan kalor pada proses isothermal. Delta U unitnya mCV delta T. Karena delta T konstan dikalikan isotonya, jadi delta U nya sebelah 0. Jadi Q sama dengan min W. Sekarang delta nya 0. Jadi Q pada proses pertama menuju ke proses kedua, tahap pertama menuju tahap kedua itu sama dengan 19,09,6 Joule. Mohon maaf yang tadi ini kemudian kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu pada proses isothermal. Jadi pada proses ini energi dalam rendah, tetapi kalornya masuk tanpa pajak.
kerja per